Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Rektor Unmuh Ponorogo, Bapak Dr. Happy Susanto MA. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, masih Bapak Bambang Hermanto nggih. Masih sama. Belum ada perubahan. Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Nasir Bangun. Ibu Wakil Rektor 3, Ibu sinten wau yang baru? Ibu Helmi. Oke. Yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, bini sepuh. Seluruh senior di Unmuh Ponorogo, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu, para dosen dan sivitas akademi yang sedang mengikuti Lailatul PAK yang berada di ruang-ruang kantor dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita diberikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita senantiasa bisa kita daya gunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Salah satunya adalah untuk dakwah melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Materi sebenarnya satu lembar sudah saya sampaikan ke Gus Wawan, Pak Wawan Kuswanto, Pak Wawan Kusnawan, hadir beliau. Sedang mengikuti Lailah Ijtima' PAK. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan semangat bagi kita sekalian untuk berdakwah. Karena hari ini saya berada di Amal Usaha Muhammadiyah, maka setidaknya kita akan sampaikan surat Muhammadiyah dulu. Surat Muhammadiyah itu surat Ali Imran ayat 100 berapa itu? 104. Itu surat Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kalau model Jawa terjemahnya begini. Wal takun mongko becik ono mingkum saking sira kabeh sapa umatun swijining umat yad'una kang padha ngajak sapa umat ilal khairi marang kebagusan wa ya'muru lanan padha perintah sapa umat bil ma'ruf kelawan perkara kang becik wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil munkari saking perilaku kang murka. Wa ulaika lan kang kaya mengkono iku hum ya ulaika iku al muflihun wong kang bakal bejo kemayangan. Saya yakin terjemah model begini ini di Muhammadiyah tidak banyak difahami. Hendaklah ada di kalangan kalian semua satu umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintah yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Dan orang-orang semacam itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Saya tidak menyampaikan secara luas tentang makna ayat ini karena memang judul atau tema pembicaraan kita kali ini adalah tentang
kontribusi Civitas Academy dalam membangun umat. Tapi setidaknya ayat ini harus kita fahami terlebih dahulu bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita yad'una ilal khair, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada hal yang ma'ruf. Ada dua istilah yang secara translasi atau terjemah Indonesia biasanya dibuat sama, antara al-ma'ruf dan al-khair. Hendaknya ada satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada kebaikan. Ini tentu akan overlapping. Karena di dalam bahasa Al-Quran itu kalau menggunakan kata yang berbeda, maknanya pasti berbeda. Nah, setidaknya kata al-khair itu difahami sebagai sebuah kebaikan yang sifatnya universal. Kebaikan yang diakui sebagai sebuah kebaikan baik oleh orang muslim atau orang non-muslim. Diakui kebaikan baik oleh orang Indonesia atau orang non-Indonesia. Diakui oleh masyarakat awam maupun masyarakat berpendidikan. Itu namanya khair. Jadi sebuah konsep kebaikan yang diakui kebenarannya. Seorang anak hendaknya menghormat kepada orang tua. Ini kebaikan yang sifatnya universal. Orang Jepang pun juga pasti akan begitu. Menghormat kepada orang tua menjadi salah satu value kebaikan yang diakui siapapun saja. Orang tua sayang kepada yang muda. Ini juga sebuah konsep kebaikan. Nah, tetapi kalau ma'ruf dari kata arafa artinya sesuatu yang dikenal. Jadi kita tidak hanya diperintah untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya universal, yang diakui kebenarannya secara universal, secara bersama, tetapi kita juga diperintah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, yang kebaikan itu diakui dalam sebuah komunitas tertentu. Sehingga kata al-ma'ruf itu kalau saya memahami kebaikan yang sifatnya lokal. Kebaikan yang sifatnya lokal. Di Indonesia atau di Jawa khususnya ada toto trapsilo, undang-undang boso. Kepada orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa kromo inggil. Memanggil orang yang lebih tua atau memanggil seseorang yang lebih senior harus menggunakan gelar-gelar tertentu. Ini adalah sebuah peranata dalam skup lokal. Kalau di dalam hadis disebutkan, misalnya hadis di alam Arba'in Nawawi itu, ketika berbicara tentang malaikat yang datang ke halakohnya Nabi, itu kan langsung mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil Islam. Langsung mengatakan, ya Muhammad. Nah, karena memang ma'rufnya orang Arab berbeda dengan ma'rufnya orang Jawa. Bahkan orang Indonesia berbeda. Kalau saya di Unmuh Ponorogo, pasti saya akan memanggil Pak Rektor dengan sebutan minimal Bapak Happy Susanto. Ada kata Bapak, meskipun namanya sejak lahir perocot jenak nih Happy Susanto. Saya tidak mungkin akan memanggil Pi Happy Reno Pi. Tidak mungkin, karena itu dianggap tidak pantas. Bahkan kepada orang tua kita tidak memanggil nama beliau. Nama bapak saya almarhum
Bapak Murtaki misalnya. Saya tidak pernah seumur hidup saya memanggil Bapak Murtaki, meskipun sudah ada gelarnya. Saya cukup memanggil Bapak. Monggo panjenengan pinara Bapak. Saya tidak pernah memanggil nama. Oh, ini kaidah apa ini? Ini konvensi yang sifatnya diakui kebenarannya secara komunitas. Dan inilah yang disebut dengan ma'ruf. Apakah ma'ruf ini harus dipenuhi? Apakah harus diindahkan? Ya. Karena ini bagian dari ma'ruf. Karena kalau orang tidak mengindahkan hal-hal yang ma'ruf, maka dianggap ia keladuk wani kurang geduga, tidak punya toto trap silo, tidak punya sopan santun, tidak punya budi pekerti. Karena budi pekerti itu seringkali tatanan lokal. Kalau ada tamu yang terpaksa harus lewat di depan sini, maka dia harus menggelayutkan tangannya. Ini namanya ma'ruf. Ma'rufnya orang Indonesia, lebih khusus lagi orang Jawa. Maka bapak-bapak yang sedang atau habis melaksanakan umroh, jangan sereati ketika panjenengan sedang sholat atau sedang zikir di depan Ka'bah, lalu ada orang berjalan di depan panjenengan ngedet tanpa membungkuk sedikit pun, karena memang ma'ruf mereka berbeda dengan ma'ruf kita. Nah, ini bedanya antara al-khair dan ma'ruf. Dan kita diperintahkan untuk memerintah orang, mengajak orang melakukan kedua-duanya. Sebuah kebaikan yang itu difahami secara komunal ataupun kebaikan yang difahami secara universal. Nah, maka dari ayat inilah kemudian kita akan memahami bahwa memang persyarikatan Muhammadiyah itu adalah sebagai sebuah persyarikatan dakwah. Ya, jadi persyarikatan Muhammadiyah itu persyarikatan dakwah. Dakwah itu mengajak orang. Dakwah bukan ngurus dirinya sendiri. Karena seseorang tidak cukup hanya sekedar ngurusi dirinya sendiri, mencari sandang, pangan, dan papan, tidak cukup. Dalam Islam, di Muhammadiyah, kita tidak cukup begitu. Karena kalau sekedar mencari sandang, pangan, dan papan, jangankan kita orang Islam, orang non-Muslim pun juga begitu. Kalau hidup sekedar mencari sandang, pangan, dan papan, jangankan kita yang beragama, orang komunis pun juga mencari sandang, pangan, dan papan. Kalau hidup sekedar mencari sandang, pangan, dan papan, jangankan kita manusia, hewan pun juga mencari pangan dan papan. Beda nih, karena hewan tidak bisa jahit baju dan tidak ada penjahit dari bangsa kucing misalnya, maka Allah telah memberikan anugerah pakaian khusus namanya bulu-bulu mereka. Ya, bulu-bulunya itulah sebagai pakaian. Nah, jadi artinya bahwa kalau sekedar tujuan hidup kita itu mencari sandang, pangan, dan papan, maka sesungguhnya kita tidak ada beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan mengutip ungkapan Buya Hamka, kalau seseorang itu bekerja hanya untuk sekedar, kalau orang itu hidup hanya sekedar untuk kerja giat, bekerja yang giat untuk mendapatkan sesuatu, maka kata Buya Hamka, kerbau itu lebih giat bekerja daripada kita. Maka sekali lagi, kalaupun kita bekerja, kalaupun kita beraktivitas, maka harus ada koneksitas. Sesungguhnya apa tujuan kerja kita itu apa? Hari ini kita semua disibukkan, kita harusnya itu lailah khairun min alfi syahr, tapi dengan terpaksa hari ini adalah kita lailatun PAK. Sekuwape dosen, mulai dosen sing anyar sampai yang sudah senior, semua sedang sibuk menghitung kebaikannya sendiri. Alladzi jama'a amalahu atau jama'a amalahu wa'addadah. Hitung-hitung kebaikan saya selama ini, selama saya jadi dosen itu kebaikan saya apa? Laporkan, Pak, saya sudah baikin. Walaupun sesungguhnya demi Allah kita tidak akan pernah dipertanyakan nanti di akhirat tentang Gus, berapa tahun kamu menjadi lektor kepala? Tidak akan pernah ditanya itu. Gus, di usia berapa kamu menjadi guru besar? Tidak akan pernah ditanya itu.
Tapi kenapa kita sedemikian, wah heboh banget, sepertinya kalau kita tidak bisa naik pangkat akan habis kehidupan kita. Emang yang menjadikan rezeki itu adalah Pak Nadiem Makarim? Emang yang menentukan rezeki itu adalah Pak, siapa ketua Banser itu? Pak menteri-menteri kita. Nah, tetapi memang tidak ada salahnya kita melakukan aktivitas, karena itu perlu ada koneksitas. Untuk apa sih sebenarnya kita bersibuk-sibuk ria mengurusi pengajuan angka kredit itu untuk apa? Menghitung-hitung kembali kebaikan yang selama ini kita lakukan itu untuk apa? Sekali lagi, bahwa kaitkan dengan amalan yang kita lakukan sekarang ini dengan nanti hisab di akhirat. Setidaknya karena kita memahami bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah persyarikatan dakwah, dan dakwah itu melangkah di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Sebagai konsekuensi logis, maka pengurusan PAK, segala macam hal yang terkait dengan masalah tetek bengeknya itu menjadi konsekuensi logis dari tugas kita dalam bidang pendidikan. Tetapi sesungguhnya ini kan menjadi bagian dari tugas kecil yang harusnya kita emban. Karena kalau Muhammadiyah sebagai wajah dakwah itu kan bisa beraneka macam. Dakwah kan melalui berbagai macam bidang. Ada bidang ideologi, ada bidang politik, ada bidang ekonomi, bidang pendidikan salah satunya, bidang sosial, bidang budaya, bidang macam-macam. Kita mengambil salah satu skup yang terkecil, bidang pendidikan, dan itu pun kemudian itu delesep di AUM, namanya Universitas Muhammadiyah. Dan kerja di AUM Universitas Muhammadiyah, salah satunya menjadi tenaga pendidikan, itu bagian kecil dari kinerja dakwah kita. Itu pun kalau kita niati sebagai bagian dari kinerja dakwah. Pertanyaannya, kita berada di Unmuh Ponorogo, Bapak Ibu datang pagi, ceklok, pulang sore, ceklok lagi, dan seterusnya. Apakah ini memberi kontribusi kepada umat ini ataukah tidak? Kira-kira awake dhewe iki nyambut gawe ya ini kira-kira iki jadi yang gunane apa untuk orang lain. Oh sudah Ustaz, kami sudah meluluskan mahasiswa. Pertanyaannya, apakah mahasiswa yang kemudian kita didik sudah bisa kita kembangkan sebagaimana ranah pendidikan harusnya? Karena pendidikan tidak sekedar melulu bagaimana melahirkan anak yang mendapatkan IP 4,9 misalnya. Kesuksesan pendidikan tidak ditentukan dari anak itu mendapatkan IP 4,0. Nah, karena itulah maka menyadari bahwa peran dakwah itu penting. Nah, kita perlu mengawali lagi Bapak sekalian. Jadi bahwa ayat yang pertama, ayat dalam surah Az-Zariyat itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk mengabdi kepadaku. Itu biasanya terjemahkan selalu begitu. Sebagian ulama ada yang memahami illa liya'budun itu ai illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bermakrifah kepadaku, untuk mengenal akan aku. Dan yang bisa mengenalkan manusia pada Tuhannya, yang membuat Tuhan itu menjadi viral di kalangan manusia, hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Satu orang ilmuwan namanya seorang alim, kumpulan orang-orang yang alim namanya ulama. Ulama berkumpul dalam sebuah amal usaha. Kalau amal usaha itu namanya perguruan tinggi, namanya dosen. Dosen ini ngomongnya sak dus, bayare sak sen. Nah, maka ini tugas ini. Illa liya'budun ai illa liya'rifun. Jadi bermakrifah, dan itu penting, dan itu butuhnya ilmu itu di situ. Itu butuhnya ilmu. Karena kalau tanpa ilmu sepertinya sesuatu itu menjadi susah untuk kita pahami. Wong kadang-kadang kita sudah tahu ilmu saja belum karon iso nglakoni kok. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu.
Orang yang sudah punya ilmu saja seringkali masih muncul ungkapan-ungkapan koyo gajah diblangkoni, iso mung bocah ning ra iso nglakoni. Itu orang yang berilmu lah itu. Ada yang begitu. Apalagi yang tidak punya ilmu. Nah, karena itu maka ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saya sepakat bahwa liya'budun ay liya'rifun. Tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bermakrifah kepadanya. Dan yang bisa menjadikan kita memiliki sifat makrifatullah adalah orang yang memiliki ilmu. Maka orang yang menekuni ilmu berada di sebuah lembaga kependidikan, salah satunya di Unmuh Ponorogo ini. Maka sesungguhnya kitalah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan khitab di dalam ayat ini, menjadikan orang lain bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah kita sampaikan, jadi bahwa maaf, bidang dakwah di persyarikatan di Muhammadiyah itu kan banyak. Ya. Kalau di dalam Islam misalnya ada bidang dakwah atau dakwah di bidang ideologi misalnya. Ayat-ayat yang berbunyi misalnya wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini kasus tentang pemaknaan kata jihad. Berjihadlah kalian dengan bersungguh-sungguh, ajaklah orang kepada kebaikan dengan bersungguh-sungguh, jihad dan kabira dengan jihad yang sesungguhnya. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, ya, ayat yang turun di Mekah, yang mengajak orang untuk menjelaskan kebenaran fakta-fakta Al-Quran kepada komunitas kaum paganis Mekah. Artinya menjelaskan ini adalah dakwah bidang ideologi, bidang akidah. Kalau muncul hadis-hadis Nabi lain misalnya, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu adalah mengungkapkan kebenaran atau meluruskan penguasa yang aniaya atau lalim. Maka sesungguhnya ini adalah dakwah bidang politik. Dan dakwah bidang politik itu juga penting. Penting. Sebab dengannya 349 triliun yang dikerakoti tikus-tikus itu akan bisa konangan. Tapi sayang karena yang menguasai, yang berbicara hanya satu, sing mentungi wong 17. Ya mudah-mudahan saja beliau akan punya kekuatan untuk bisa membongkar mafia kelompok tikus yang ada di negara kita ini. Ini kan dakwah bidang politik. Kita tidak diseru, kita tidak mungkin bisa melakukan dakwah dalam berbagai macam bidang itu. Salah satunya kita ambil aja bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini. Tetapi bidang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dengan dakwah. Artinya bahwa jangan sekedar kita mengatakan bahwa ketika kita pergi pagi pulang sore, ceklok kemudian akhir juga sudah absen, lalu kita mengatakan tugas dakwah kita selesai. Karena terlalu luas pengertian dakwah itu. Dakwah di bidang pendidikan terlalu luas. Kalau pendidikan misalnya, kalaulah pendidikan itu difahami atau diekuivalensikan mufrodatnya dengan tarbiyah misalnya, tarbiyah. Tentu ini tidak sekupnya jurusan tarbiyah saja atau jurusan Fakultas Agama Islam. Tapi bahwa memang pendidikan bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Kalau bidang dakwah yang harus kita garap itu bidang tarbiyah, maka sesuai dengan makna kebahasaan dan makna istilah dari tarbiyah itu kan sangat luas. Tarbiyah yang dari asal kata, derivasinya, baik dari kata robba yurabbi, robba yarbu, robba yarubbu, 3 itu. Robba yarbu bisa ia bermakna nasya'a wa nama, ia tumbuh berkembang. Artinya bahwa proses pendidikan adalah proses yang membuat proses tumbuh dan berkembangnya sesuatu. Kalau di sini ada profesi mahasiswa, ada mahasiswa bidang
hukum misalnya, ada fakultas hukum, maka bagaimana bisa menumbuh kembangkan bakat anak sehingga bisa menjadi orang-orang yang memang kompeten di bidang hukum. Sehingga mereka memiliki profesionalitas itu. Kompetensi artinya memiliki penguasaan, memiliki profesionalitas dalam artian penguasaannya itu dibingkai oleh ilmu dan pengalaman. Karena profesional itu, orang disebut profesional, satu memiliki keilmuan. Keilmuan itu bisa melalui sekolah, bisa melalui diklat, melalui training dan sebagainya, atau melalui pengalaman. Dia ngenger, dia ikut profesional misalnya, sehingga dia menjadi profesional. Atau dengan yang lain. Maka disitulah makna tarbiyah. Tarbiyah hendaknya tidak sekedar proses taklim. Jadi kalau yang kita lakukan selama ini, Bapak Ibu sebagai dosen, hanya sekedar transfer knowledge, menyampaikan ilmu, ini salah satu dari makna tarbiyah di makna taklim. Padahal sesungguhnya tarbiyah itu punya makna yang luas. Tarbiyah bi makna al-islah. Al-islah, dia memperbaiki. Al-islah itu kan dari kata soluha, artinya baik. Orang soleh itu kan orang yang baik. Kalau al-islah itu dia melakukan sebuah proses di mana yang pada awalnya kurang baik menjadi baik, dan itulah proses pendidikan, proses al-islah. Termasuk juga pendidikan harus memiliki peran sebagai an-nasyi'ah, menumbuhkan, mengembangkan tadi. Kalau anak pada semester 1 dia belum memiliki kompetensi, di sini mungkin ada jurusan bahasa, misalnya bahasa Inggris, anak belum bisa bahasa Inggris, maka hendaknya semester 8 mereka sudah bisa bahasa Inggris. Ini namanya menumbuh kembangkan. Karena kalau sekedar transfer of knowledge, maka tentu pendidikan tidak bisa bermakna yang. Belum lagi pendidikan itu bermakna at-tazkiyah, mensucikan diri, menyucikan. Ini penting. Jadi betapa proses penyucian diri membuat anak-anak didik kita, termasuk juga membuat diri kita sendiri yang memiliki ilmu pendidikan, menjadi orang-orang yang bersih jiwanya. Bersih jiwanya. Bersih jiwanya dari berbagai macam dominasi nafsu syahwat, nafsu seksual, nafsu harta, nafsu kekayaan dan seterusnya. Karena memang kalau dalam software manusia itu kan minimal kan ada 4. Kita kan, kata Imam Ghazali, kita itu memiliki 1 software kita yang besar, namanya ruh. Ruh itu sebuah potensi kehidupan yang dengannya kita bisa hidup. Sebuah kekuatan yang menjadikan kita bisa hidup, itu disebut dengan ruh. Walaupun definisi secara jelas tentang ruh, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak mengetahui konsepsi secara gamblang tentang ruh, tetapi ia adalah sebuah potensi yang menjadikan kita hidup. Tanpa ruh, ia hanya mayat. Sehebat apapun orang, wina rain yang ruwe, maka dia hanya mayat bergelimpangan. Itu yang pertama. Kita memiliki ruh. Yang kedua, kita juga memiliki qalbu. Qalbu itu sebuah desakan kebaikan. Sebuah desakan kebaikan. Motivasi berbuat baik itu qalbu. Jadi kalau ada orang melihat sebuah fenomena, kalau ada laki-laki melihat perempuan, maka qalbu akan menyerukan, hati-hati ya. Kuwi duduk duwekmu Kang. Duwekmu ki sing omah kae, sing saiki turu ngleser nang omah kae. Maka jaga pandangan, jaga perasaan, jaga hati masing-masing. Ini perannya qalbu. Ini perannya qalbu. Tapi nafsu nanti akan mendesah sebaliknya. Nafsu dia akan, inna nafsa la'ammaratun bisu, ia akan memerintahkan orang berbuat kejelekan. Maka nafsu seorang akan
grengseng dan gerangsang. Wis to Kang, ora apa-apa. Masa ora bojone tak kan cinta kan tidak harus memiliki. Ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya. Wis sing penting lepet dibuntel godhong. Nek kurang cepet engko saut uwong. Ini ungkapan-ungkapan nafsu. Jadi ada desakan kolbu untuk berbuat kebaikan, ada desakan nafsu untuk berbuat kemaksiatan. Nah, disitulah di tengah-tengahnya ada akal. Akal yang berfungsi menyeimbangkan antara desakan kolbu dan desakan nafsu. Tapi karena akal itu bahasa Arabnya kan aklun. Aklun. Kalau orang Arab, kalau panjenengan pernah umroh atau haji, ada orang Arab memakai kain yang di atasnya ada talinya. Tali itu kan namanya iqal. Iqal. Maka seakar kata dengan itu, kata akal itu sesungguhnya pengendali. Ialah yang akan mengendalikan perilaku kita, apakah desakan kolbu atau desakan nafsu yang akan kita ikutkan, yang akan kita perturutkan. Tetapi biasanya akal pun juga akan memiliki kecenderungan. Nah, tinggal kebiasaannya bagaimana? Kalau orang terbiasa berbuat kebaikan, dominasi kolbu itu lebih utama, dominasi kolbu itu lebih maksimal, maka biasanya akal cenderung kepada kolbu. Kalau dominasi kemaksiatan, dominasi nafsu itu yang biasa dilakukan, ya maka akal akan cenderung kepada nafsu. Karena itu pertanyaan yang sekian kali selalu ditanyakan, Ustaz, katanya kalau puasa begini ini setan ora doyan, demit ora dulit. Ja'a syahrul Ramadan futihat abwabul jinan atau futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wes setan kok ora doyan demit randulit tenan. Pertanyaannya, kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Kenapa orang-orang yang korupsi itu juga di bulan Ramadan pakai kopiah lagi? Kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Lah setannya kemana? Oh, boleh-boleh ada yang nyalane setan aja. Padahal sesungguhnya software kita, setan itu kan unsur eksternal. Ya, unsur internal kita kan namanya kan nafsu. Nafsu wis oke, sudah kita kendalikan melalui lapar, melalui dahaga. Ini sudah mulai dikendalikan. Setan itu kan unsur eksternal. Si eksternal itu mesti ditaleni. Tetapi karena memang akal kita memang biasanya cenderung kepada yang nafsu, kita sudah terbiasa dengan perilaku kemaksiatan. Walaupun orang puasa sampai 49 hari, ya tetap saja kecenderungan kemaksiatan yang dia lakukan. Bapak Ibu, Mike Tyson itu sudah sejak 10 tahun belakangan ini sudah tidak tampil lagi. Gitu. Mike Tyson itu sudah 10 tahun tidak tampil lagi. Ia bergelar sebagai petinju kelas berat yang pada saat itu hampir mayoritas dia sekian puluh kali KO dan hanya sekian kali kalah. Itu pun kalau kalah dia selalu kalah angka. 10 tahun dia tidak pernah tanding. Pertanyaannya, kira-kira Mike Tyson ini ngantem bangkeane awake dhewe ini kira-kira awake dhewe munyer ora gitu. Kalau Mike Tyson itu memukul kepala kita, kira-kira kita jatuh tersungkur atau tidak? Mesti jeluntek gitu. Kenapa? Karena Mike Tyson sudah sekian puluh tahun terlatih. Ya, terlatih tubuhnya sudah sedemikian luar biasa sehingga walaupun promotornya sudah tidak lagi bekerja, pelatihnya sudah tidak lagi melatih beliau, ia sudah memiliki kekuatan. Ia sudah terbiasa dengan jab kanan, jab kiri, uppercut kanan, uppercut kiri. Lah kita juga begitu. Nah, sekalipun 10 tahun ada iki poso, biasa niki omongane iki trocoh. Itu meskipun puasa kita juga ucapan-ucapan yang trocoh gitu. Kenapa? Kebiasaan. Nah, disinilah pentingnya akal kita itu, akal sebagai pengendali perilaku lebih didominasi kepada kolbu. Nah, caranya gimana? Membiasakan kebaikan walaupun terpaksa. Walaupun terpaksa. Termasuk
Membiasakan kebaikan walaupun terpaksa nggih ngeten iki. Iki suwaye arep buka. Wis sibuk Lailatul PAK, dadak kon lungguh tengok-tengok. Ngrungokne wong Madiun. Alah apa ngene iki? Lah mbok di YouTube, ditonton ning omah kan bisa ta? Tetapi memang kita harus dipaksa, Pak. Tentu panitia tidak sekedar berharap secara pragmatis, misalnya materi ini penting, lalu materi ini ingin disampaikan kepada halayak seluruh sivitas, bisa saja lewat YouTube, mereka biarlah di rumah masing-masing. Tentu tidak sekedar itu, karena Rasulullah pun menghendaki bahwa idza ra'aitum riyadal jannah farta'u. Kalau kamu melihat taman-taman surga, maka datangi di sini, bukan melalui YouTube, kan begitu. Kalau ada majelis-majelis semacam ini kata Nabi, maka nazalat alaihimus sakinah, dalam riwayat lain nazalat alaihimur rahmah, Allah turunkan rahmat. Kemudian dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan cerita-cerita kayak wong Unmuh Ponorogo kalah, wong sedor repot ngurusi PAK, ngurusi kebaikannya sendiri-sendiri, tetapi masih sempat-sempatnya duduk di majelis, duduk di masjid mendengarkan apa nih acara ini? Mendengarkan tausiah yang walaupun tausiah tiba-tiba geletek kayak ngono sing diomong wong Madiun. Tetapi yang penting panjenengan kan datang ke sini, ya. Bagi malaikat itu catatan yang penting kan kehadiran panjenengan di sini. Ya. Panjenengan di sini itu hadir itu faham atau tidak, malaikat kan tidak peduli. Panjenengan datang di sini itu rame ataukah memperhatikan kan juga tidak peduli. Yang penting pokoknya datang. Man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Kan begitu. Siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya yang sedang sibuk ngurusi PAK itu, lalu masuk untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah. Jadi siapa yang fi sabilillah, insyaallah kita yang berada di majelis ini. Nah, ya tetap didongakne mudah-mudahan mereka yang sedang sibuk mereka juga tetap ada kebaikan yang bisa didapatkan. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi karena wilayah dakwah itu sedemikian luasnya, sedemikian sedemikian besarnya, karena itu maka ya kita tidak cukup hanya sekedar membatasi diri kita mengajar mahasiswa lalu kemudian pulang memberikan penilaian kepada mereka, tugas-tugas kita sebagai dosen kita lakukan. Tentu tidak cukup tugas itu kita laksanakan. Karena pengembangan di bidang dakwah luar biasa banyak. Satu, bisa melalui pengembangan fisik. Pengembangan fisik. Yang ini kita pun juga tidak cukup bisa menjangkau. Bapak Ibu memiliki putra, memiliki putri. Bapak Ibu tentu sebagai seorang akademisi, sebagai seorang berpendidikan, tentu ingin membina fisik putra-putri kita sesuai dengan ilmu pendidikan, ilmu yang kita miliki. Maka diberilah putra-putri kita asupan nutrisi yang berguna. Ya. Makanannya makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, plus susu. Kenapa kok begitu? Karena menurut keilmuan, menurut ilmu pendidikan, makanan yang 4 sehat, 5 sempurna akan menunjang tumbuh kembangnya fisik seorang anak. Tapi ternyata kan tidak sedemikian mudah gitu. Ternyata kita berdakwah, walaupun kita memiliki pendidikan, memiliki ilmu, ngecak nih ilmu kita terkait dengan fisik kita juga tidak segitu mudah. Satu contoh misalnya, di dalam ayat Al-Quran itu kan disebutkan, ada ayat ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, kulu makanlah kalian semua, ya, makanlah kalian semua mimma fil ardi, apa yang ada di muka bumi ini, halalan yang halal, thayyiban yang thayyib. Makanan halal itu apa? Makanan halal adalah makanan yang minimal tidak haram, ya. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram. Oke, ini kita sudah bisa memahami semua. Makanan halal adalah hurimat alaikumul maitatu waddam lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Ya. Janganlah kalian makan bangkai, darah, daging babi,
sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, artinya untuk persembahan. 4 hal yang di dalam Al-Quran disebutkan. Di dalam hadis nanti disebutkan bahwa kullu dzinabin minas siba' fa'akluhu haram. Setiap yang bertaring dan berkategori hewan buas memakannya haram. Atau ada hadis lagi, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka memakannya haram. Tikus diperintah dibunuh, maka bikin oseng-oseng tikus haram. Ular harus dibunuh. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 binatang hitam walaupun dalam keadaan salat. Apa itu? Al-hayyah wal aqrab. Ular dan kalajengking. Maka bikin rempeyek kalajengking juga haram. Atau yang dilarang dibunuh. Hewan yang dilarang dibunuh. Apa itu? Dilarang dibunuh dalam komunitas. Dilarang membunuh semut. Dilarang membunuh lebah. Ini kan jelas. Tetapi kita warga Muhammadiyah kan menambahi di antara makanan-makanan yang haram, nutrisi yang haram selain 4, selain ditambah 2 tambah 8 tadi, ada lagi 1 konsumsi yang haram. Masjid Tarjih mengatakan bahwa termasuk yang haram adalah merokok. Rokok ini haram teman-teman. Oh, betul. Kita ngerokok lagi. Saya yakin di sini tidak ada yang merokok, kecuali nanti dan di sana. Memang susah, Pak. Memang susah. Sudahlah. Karena antara ilmu dengan kenyataan itu kan juga cengkah kadang-kadang, juga pertentangan. Mau berapa penelitian kita butuhkan untuk membuktikan bahwa rokok itu berbahaya? Mau berapa jurnal, 40 jurnal kita baca bahwa rokok itu semua berbahaya bagi tubuh. Tapi sing ngerokok yuk enggak, yang ngerokok aja. Ini sesungguhnya kan menjadi lalu perannya ilmu terhadap apa namanya? Ini penjagaan fisik jadi apa sih? Enak gunanya pada jadi wong duwe ilmu jadi. Karena seringkali orang merokok itu nek orang megap-megap nih orang leren yang ngerokok. Tapi ya sudahlah. Saya selalu mengatakan, Pak, kentil yang ngerokok, tiang niku nek ngerokok, orang kalau merokok kuwi nek kudanan mati, ngono lho. Mati disumet neh. Nah, maka dakwah di sini salah satu pengembangannya adalah pengembangan kualitas fisik. Dengan kita memiliki ilmu, maka pengembangan fisik harus kita lakukan. Anak-anak kita boleh makan ini, boleh makan itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Salah satunya karena kita memiliki keilmuan. Maka mari kita terapkan ilmu kita itu gitu Mas ya. Jadi ilmu jangan hanya mendekam di dalam kepala kita, tetapi bagaimana ilmu kita eksekusi. Dulu rame-rame tentang bahaya plastik hitam gitu ya, plastik hitam. Nah, karena orang yang kalau memakai plastik hitam, maka plastik itu tidak baik, nanti akan tercemar dan akan merusak tubuh kita. Maka hendaknya bagi ibu-ibu, bagi emak-emak kalau mau beli gorengan, maka jangan pakai plastik hitam. Harusnya kan begitu. Kalau yang diberi masih Kentucky Fried Chicken yang sudah sekian puluh kali digoreng, lalu pakai plastik warna hitam, itu kan seolah-olah kan menjadi tidak ada koneksinya antara keilmuan kita dengan praktek yang kita lakukan. Loh jarane ilmune begitu tuh enggak boleh, kok saya tetap dilakoni kan gitu. Maka keilmuan dalam bidang pendidikan itu memang harus kita dakwahkan. Dakwah itu harus diajak, mengajak sekaligus diperintah. Artinya ia bukan sekedar secara konsepsional ini baik atau tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang jelek kita tinggalkan, harus begitu. Ini peran ilmu. Peran ilmu. Peran ilmu juga yang harus bisa melakukan proses pengembangan kualitas spiritual. Ini kalau di situ saya sebutkan salah satunya surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang berbicara tentang betapa seorang bapak memiliki putra yang luar biasa. Luqmanul Hakim dengan putranya yang soleh, ya. Kemudian diajari tentang bagaimana hendaknya dia memiliki ideologi yang kuat, memiliki akidah yang mantap,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita sebagai akademisi, kita sebagai ilmuwan, sudah bisakah menerapkan ini kepada anak-anak kita? Dalam keilmuan kita sudah tahu bahwa seorang bapak tidak boleh mengatakan kejelekan atau tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa negatif kepada anak-anaknya, kan begitu? Itu dalam ilmu linguistik kan begitu. Kita semarah apapun tidak boleh mengatakan dasar anaknya setan. Anaknya setan berarti kan bapaknya kan setan. Atau mensumpah serapai anak, karena bisa saja sumpah serapahnya nanti akan tumus. Tapi hendaknya kita mengatakan dengan kata-kata yang positif. Bocah calon rektor tenan kowe iki. Bocah dikandani angel mesti calon anggota dewan apa piye kowe? Ngono. Bocah kok begudul kaya menteri ae. Jangan mengatakan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif. Tapi seringkali ilmu yang kita miliki ternyata tidak cukup bisa kita aplikasikan, sehingga tumbuh kembangnya anak kita seringkali juga semacam itu. Wong adik wis ngerti kadang seorang bapak, seorang ustadz tidak boleh berbohong, ya, atau tidak boleh ngajari kebohongan. Kuwi ngono kuwi tanpa sadar kadang-kadang ngomong ning putrane, "Le, engko nek ning telepon kok Pak bangun, nek ning telepon kok bangun, matur bapak gak eneng ngene ya." Ini kan otomatis kita kan sedang mengajari berbohong pada anak-anak kita. Nah, bagaimana bidang pendidikan itu bisa berkembang? Salah satunya berkembang dalam bidang spiritualitas kita dan spiritualitas anak-anak dan keluarga kita. Pengembangan intelektual, pengembangan keluarga, pengembangan masyarakat, pengembangan bangsa dan seterusnya, yang nanti tentu bisa kita kembangkan lain. Ya, ini karena dosen ki memang biasanya namanya dosen ya, omongnya sak dos bayarnya sak sen. Mungkin lebih maksimal kalau kita ada dialog lah misalnya. Mungkin emang enggak lah ada dialog. Kalau memungkinkan ada dialog silakan ada pertanyaan. Ya. Atau setidaknya nanti kalau bisa jawab saya jawab. Dan pasti saya jawab. Kalau tidak bisa pasti saya jawab, maaf saya tidak bisa, gitu. Saya jawab pasti saya jawab, Pak. Pasti saya jawab. Ya, masih ada 10 menit, mungkin bisa dibuka pertanyaan dari kami cukupkan sekian dulu. Ya. Monggo, Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin dari mas-masnya ada yang mau ditanyakan? Pas nih. Lanjut nggih. Arep buka ki urung wayahe. Arep lanjut ki wis kesel. Ya. Saya lanjutkan sebentar. Jadi Bapak sekalian, inilah pentingnya kita memahami surat Muhammadiyah tadi, ya. Surah Ali Imran ayat 104 tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, memang ayat itu berbunyi wal takum minkum, ya. Jadi memang peran dakwah itu tidak semua orang memang peran dakwah tidak semua orang. Tetapi karena memang kita sudah masuk ke dalam persyarikatan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu adalah sebuah wajihah dakwah, sebuah persyarikatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka mau atau tidak mau peran dakwah harus kita lakukan. Karena kitalah yang masuk dalam sebagian dari minkum tadi. Wal takum minkum itu yang minkum min unmuh ponorogo salah satunya.
Artinya bahwa kita yang berada di Sivitas Akademi Ponorogo atau kita yang masuk di Perserikatan Muhammadiyah adalah orang-orang yang dipilih untuk melakukan peran dakwah itu. Nah, karena kalau lebih lanjut kita jelaskan lagi misalnya wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun, satu umat. Umat itu apa sih? Oke, salah satu tadi sudah kita pahami. Umat itu kan satu kelompok, satu komunitas yang memiliki visi dan misi, kan gitu ya. Itu makna umat yang pertama. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'an kata umat itu kan banyak. Misalnya ada surah An-Nahl itu, Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Ibrahim itu adalah umat yang qanita. Umat itu apa? Umat itu pemimpin. Umat itu pemimpin. Maka panjenengan semua ketika masuk ke wajah dakwah di Perserikatan Muhammadiyah, panjenengan harus menjadi pemimpin. Harus menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Dan menjadi pemimpin itu adalah profesi yang recommended dalam Al-Quran. Sampai kita diminta untuk berdoa untuk menjadi seorang pemimpin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka menjadi pemimpin itu sesuatu yang recommended memang. Menjadi orang kaya bisa boleh, bisa tidak, ya. Artinya memang tidak begitu banyak ayat-ayat yang memerintah secara verbal, ya, yang memerintah. Walaupun secara intrinsik tentu perintah zakat, infak, sedekah itu sesungguhnya memerintahkan kita untuk kaya, kan begitu kan? Tetapi bahwa perintah jadilah seperti ayat tadi, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alnal aghniya, itu kan tidak pernah kita dapati ayat-ayat semacam itu. Tetapi untuk menjadi pemimpin itu direkomendasikan. Maka seorang warga perserikatan dimanapun saja ia berada, menjadi sivitas akademi sekalipun, ia harus menjadi pemimpin. Harus menjadi pemimpin. Kalaupun di sini kita tidak menjadi pemimpin, maka di masyarakat kita adalah pemimpin bagi warga masyarakat kita semua. Itu makna yang kedua dari kata umat, ummah. Wal takum minkum ummatun. Satu bermakna kelompok, sebuah komunitas, ya. Yang kedua bermakna pemimpin. Suatu saat begini, ketika Nabi Yusuf pernah dimasukkan ke dalam penjara. Itu kan di dalam Al-Quran disebutkan wa qala alladziina naja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum. Dan berkatalah orang-orang yang selamat. Jadi ada narapidana yang sudah keluar lama. Lalu kemudian wadzakara ba'da ummatin. Narapidana yang sudah keluar itu ingat setelah sekian umat itu sekian masa. Loh, saya dulu kan punya saya dulu kan punya teman sesama nabi namanya Yusuf. Begitu. Jadi narapidana yang sudah keluar tadi, ba'da ummatin, setelah sekian lama ia ingat. Berarti kata umat itu bisa diartikan waktu. Sehingga ayat wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian sekelompok komunitas yang menjadi pemimpin-pemimpin yang tugas itu untuk sekian waktu ia harus lakukan. Sekian waktu itu kapan? Minimal sampai mati. Karena kalau sudah mati kan mesti tidak mungkin peran dilakukan. Karena kata umat bermakna waktu. Nah, maka tugas menjadi seorang pemimpin itu harus kita lakukan tetap dimanapun saja. Pada saat panjenengan di Unmuh, maka panjenengan atau kita juga harus menjadi seorang umat, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang tokoh. Karena suatu hal kita pindah ke perguruan lain misalnya, atau kita pindah pekerjaan lain, maka di waktu tertentu juga kita harus juga berperan yang sama. Di dalam ayat yang lain, salah satunya surat Al-Baqarah juga itu. Wa kadzalika ja'alnakum
ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian itulah kami jadikan kalian semua itu umat wasata. Umat itu kan satu basis massa. Basis massa yang memiliki kuantitas. Yang itu harus dimiliki oleh di Perserikatan Muhammadiyah. Jadi dakwah itu juga butuh kualitas, tapi kuantitas juga penting. Kalau di Ponorogo mungkin sudah tidak begitu ada masalah terkait dengan pengkaderan, tapi di PDM-PDM yang lain, termasuk PDM-nya Pak Subangun, PDM Pak Subangun juga PDM saya sendiri. Untuk mencari kaderisasi luar biasa susah. Sehingga seringkali yang menjadi ketua majelis sekaligus ia yang nulis surat, ia yang nanti melaksanakan dan sebagainya. Atau ketua PDM kadang-kadang ia nulis surat, kadang-kadang ia mengantarkan sendiri. Padahal ia hanya itu. Pengurusannya 13 golek wong teluas wis sempet-sempetan eneng wong 14, mensisihkan satu orang tok. Sehingga memang dakwah kita tuh butuh kuantitas, dan kuantitas itu penting. Ya. Kuantitas itu penting. Nah, karena itu ketika seruan Al-Quran tadi, wa kadzalika wal takum minkum ummatun, ya, itu artinya hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang memiliki basis massa, memiliki jiwa leadership kepemimpinan, kemudian ia lakukan peran dakwah itu untuk sekian masa tertentu. Itu kata umat itu begitu. Nah, perannya adalah peran yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Peran dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Dan itu tetap harus juga dilakukan baik oleh siapapun saja, termasuk oleh kita Sivitas Akademi. Satu contoh, tadi sudah kita sebut ma'ruf, ada khair, ada ma'ruf. Sekarang munkar. Pertanyaannya apa sih peranan kita sebagai akademisi dalam rangka menolak kemunkaran? Kalau ada korupsi bansos misalnya, apa peran Sivitas Akademi yang bisa kita lakukan? Atau minimal adakah karya tulis ilmiah yang mengkritisi kinerja DPR? Atau minimal adakah dukungan secara dukungan politik atau dukungan apalah secara tertulis Sivitas Akademi Universitas Muhammadiyah Ponorogo mendukung aksi membuka 349 triliun yang dibuka oleh Pak Mahfud MD. Pernah ini kita lakukan? Ini kan kontribusi kita harus kita lakukan tanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ayat tadi tentu hanya disebut al-munkar, hanya disebut munkar. Ya maksudnya munkar itu ya kalau kemaksiatan itu kan ada dua, ada fahsya, ada munkar. Ada fahsya, ada munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Fahsya dan munkar. Fahsya itu apa? Kalau fahsya itu kemaksiatan yang motifnya seksual. Itu namanya fahsya. Baik itu namanya LGBT, baik itu namanya perselingkuhan, anak-anak muda itu pacaran, rodok sopaneneh gendaan, atau perselingkuhan, atau wail, atau pel, sampai kepada perzinaan, ini semua maksiat yang motifnya fahsya, motifnya seksual. Sementara munkar adalah kemaksiatan yang motifnya agresi, pencurian, pembobolan bank, korupsi, ngerampok, gasak, garong, melakukan bullying dan seterusnya. Ini namanya munkar. Nah, ini sebagai dua kemaksiatan yang harusnya kita hindarkan. Dan sudahkah kita berperan di sini gitu loh? Sudahkah kita berperan di sini? Loh Pak, itu kan hanya munkar saja kan, faksanya nggak ada. Di dalam kaidah usul itu kalau disebutkan salah satu, itu maka yang lainnya ikut, gitu ya. Jadi kalau hanya disebut munkar saja, itu masuk
di dalamnya juga fahsya. Misalnya begini, ini ayat Muhammadiyah yang kedua. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Di antara para pendusta agama salah satunya orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Loh, lah fakire piye? Maksudnya karena disebut fakir, maka hanya disebut miskin, fakirnya juga. Ya. Tetapi kalau disebut fakir saja, itu miskinnya juga. Zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang fakir. Lah miskinnya piye? Yo miskin barang. Sehingga muncullah kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berkumpul itu harus dipisah. Tapi kalau berpisah harus dikumpulkan. Nah, tadi kan berpisah. Miskin sendiri maka harus dikumpulkan. Maksudnya fakir juga. Fakir sendiri harus dikumpulkan. Maksudnya miskin juga. Tetapi kalau disebutkan kedua-duanya maka harus dipilah dan itu ada skala prioritas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Sampun. Nah, pas. Ora dilek ini sama ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian dan monggo langsung mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Dan kurang lebihnya yang kami sampaikan mudah-mudahan ada sedikit pemahaman bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalmi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa julusana wa tadarru'ana wa takhushu'ana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.